Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih kepada dosen pengampu mata kuliah Data Lake, Bapak Denny. Izinkan saya dan rekan-rekan saya untuk mempresentasikan tentang layer ingestion, layer distillation, layer processing, dan layer insight. Sebelum dilanjut ke materi inti, di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa itu data lake. Jadi, data lake itu merupakan sebuah repositori penyimpanan yang dapat menyimpan berbagai jenis data, baik yang terstruktur, semi terstruktur, maupun tidak terstruktur dalam jumlah yang besar. Data ini disimpan dalam bentuk mentah, sehingga mudah diakses dan dikelola untuk analisis yang lebih lanjut. Jadi itu adalah merupakan sedikit pengertian dari data lake. Di dalam data lake juga ada beberapa layer yang terlibat. Yang pertama, layer ingestion. Yang kedua, layer distillation, layer processing, dan yang keempat, layer insight. Nah, di sini saya akan menjelaskan apa sih itu layer ingestion. Nah, layer ingestion itu merupakan tahap pertama dalam proses pengolahan data di data lake. Pada tahap ini, data dikumpulkan dari berbagai sumber seperti application, perangkat, atau sistem yang lain. Dan data-data tersebut dimasukkan ke dalam data lake. Data yang masuk bisa berupa berbagai format, baik itu data terstruktur seperti tabel, atau data tidak terstruktur seperti gambar atau teks. Proses ingestion memastikan semua data tersebut tersedia dalam satu tempat, siap untuk diproses lebih lanjut. Fokus utama layer ingestion ini adalah untuk mengumpulkan data sebanyak mungkin, tanpa harus memikirkan bagaimana data tersebut akan digunakan terlebih dahulu. Adapun contoh-contoh dari layer ingestion yaitu sebagai berikut. Yang pertama, layer ingestion menggunakan API untuk mengambil data dari website Equator menggunakan metode GET. Dan yang kedua, layer ingestion mengumpulkan data secara real time dari sensor kelembaban yang sudah terintegrasi dengan database. Itu adalah contoh dari layer ingestion. Di sini layer distillation adalah teknik yang digunakan untuk mentransfer pengetahuan dari model besar ke model yang lebih kecil dengan cara mendestilasi informasi dari layer tertentu. Tujuan layer ini mengurangi ukuran model tanpa kehilangan performa signifikan, mempercepat inferensi, dan menghemat sumber daya komputasi. Metode umumnya ada feature-based distillation. Student model belajar dari representasi future layer tertentu. Lalu ada response based distillation. Student hanya belajar dari output akhir mode teacher. Lalu ada relation based distillation. Student memahami hubungan antara layer dalam teacher. Contohnya ada model BERT, BERT, besar didistorsikan ke distilled agar lebih ringan dan cepat. Baik, di sini ada contoh dari distillation. Distillation processing di sini setelah data dikumpulkan dari proses ingestion, kemudian data dilakukan cleaning atau pembersihan data seperti menghapus duplikasi data atau mengubah format data agar seragam. Lalu ada layer processing. Layer processing mengacu pada manipulasi, pengolahan, atau optimalisasi layer dalam arsitektur neural network untuk meningkatkan efisiensi dan akurasi model. Teknik-teknik umumnya ada pruning, menghapus neuron atau layer yang kurang berkontribusi untuk mempercepat model. Lalu ada quantization, mengubah nilai floating point menjadi bilangan bulat untuk menghemat memori. Lalu ada batch normalization,
untuk menstabilkan distribusi data dalam layer untuk mempercepat konvergensi. Lalu yang terakhir ada activation function optimization, menggunakan fungsi aktivasi yang lebih efisien. Lalu ada contohnya. Contoh di sini mengacu pada model CNN. Layer awal sering diproses untuk mengekstrak fitur sederhana seperti edge detection, sementara layer lebih dalam menangkap pola yang lebih kompleks. Kemudian data akan masuk ke layer berikutnya, yaitu processing. Di data di sini dianalisis, misalkan dengan kasus ini kami ingin menganalisis mengenai curah hujan di hari-hari tertentu. Baik, selanjutnya di sini ada insight. Data yang telah diproses menghasilkan wawasan yang dapat digunakan oleh bisnis. Proses yang terjadi, data output menghasilkan data yang telah dianalisis. SQL queries dan non-SQL queries menggunakan query SQL dan non-SQL untuk menampilkan data sesuai kebutuhan. Setelah data melalui layar-layar sebelumnya, tibalah data di layar terakhir, yaitu insight, di mana data akan ditampilkan atau divisualisasikan, misalkan menggunakan grafik di Excel ataupun dashboard Google Data Studio. Dari layer-layer tadi yang sudah dijelaskan, sini adapun kesimpulannya adalah proses pengolahan data mencangkup ingestion, distillation, processing, dan insight untuk mengonversi data mentah menjadi informasi yang berharga. Pada tahap ingestion, data dikumpulkan dan diorganisir, kemudian di distillation dilakukan untuk memahami serta menyusun data agar lebih terstruktur. Setelah itu, tahap processing memanfaatkan alat analistik dan kecerdasan buatan AI untuk menganalisis data. Hasil analisis ini kemudian digunakan dalam tahap insight, di mana data yang telah diolah dimanfaatkan untuk mendukung pengambilan keputusan bisnis yang lebih efektif. Mungkin sekian yang dapat kami jelaskan, kurang lebihnya mohon maaf.